Kalau yang ketiga kali nggak jawab salam, mudah-mudahan lakinya kawin lagi. Nggak apa-apa bu, kawinnya sama ibu, kecuali nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal mauta wal hayata baliyatan lana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Sohibul Bait, Bunda Rani. Saya kalau di sana sih manggilnya adik-adik aja. Sini mah saya panggil Bunda, kelihatan kayak ibu-ibu. Ya. Para asatizah yang tak sebut nama bukan berarti tanda tak tazim dan tak hormat, karena saya belum hafal dan gak dikasih kebetannya. Ibu-ibu jamaah yang cantik-cantik yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siang menjelang sore hari ini kita sama-sama bisa duduk di tempat ini, bersimpuh, bersilaturahim, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini tercatat sebagai amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa kita tetap istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Bu, saya lihat di sini sih ibu-ibu semangat semua. Kalau giliran ngaji nggak ada yang berisik, cuman yang ngobrol banyak. Sepi, husu. Saya pikir kenapa ibu-ibu di sini tunduk semua? Ternyata lagi main HP. Itu di sini. Sebetulnya saya hari ini meluangkan waktu, alhamdulillah bisa bahagia ketemu ibu-ibu semua. Bela-belain dari ujung timur Depok sampai ke sini. Cilodong, lumayan bu kalau ibu ngebayangin Cilodong, jauhnya luar biasa. Tapi saya bela-belain ke sini demi memenuhi undangan adik saya dan bertemu dengan ibu-ibu. Kalau dihitung jadwal hari ini, jadwal saya banyak ceramah bu. Tadi sebelum Johor saya diminta ceramah di Kalideres, saya batalin. Takut kanyut. Ibu-ibu serius banget. Nih habis ini nih jam sekarang saya disuruh ceramah di Lubang Buaya, dibayar 10 juta, saya nggak mau. Takut mati. Tar habis Isya saya diundang ceramah di Kandang Roda. Jamaahnya roda semua. Tapi alhamdulillah bisa ketemu, silaturahim di tempat ini. Dan alhamdulillah sesuai kata Rasul, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, yang ingin diluaskan rezekinya, maka perbanyak silaturahim. Nah hari ini kita diingatkan dengan haul almarhum Bapak Edi Armin bin Tambem yang telah berpulang ke rahmatullah, menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa kita akan mengalami hal yang sama seperti beliau. Cuma matinya rahasia bu. Andaikan dikasih tahu besok ibu-ibu mati, pasti saya yakin dari sekarang udah mulai baca Quran, sholat nggak berhenti-berhenti. Duit yang ada di saku, di tas dikeluarin semua buat sodakoh. Cuma sayangnya kita nggak dikasih tahu.
Kematian adalah rahasia ilahi, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu kita persiapkan diri kita sebelum Israel datang menghampiri, sebelum Israel memisahkan ruh dan jasad kita. Jadilah manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen bu matinya masuk surga, pengen matinya husnul khotimah, saya doain mudah-mudahan ibu-ibu komplek apa nih The Paris yang hadir pada hari ini mati semua. Kan pengen husnul khotimah. Kalau mati lagi ngaji biasanya husnul khotimah. Semua ibu-ibu mati kecuali yang ceramah. Nanti kalau ada wartawan nanyain siapa yang mau jelasin? Ya, saya ceritain nanti bu. Ibu-ibu di sini matinya husnul khotimah semua. Ketiban tenda lagi. Masya Allah. Enggak ya bu ya. Husnul khotimah itu kita dambakan karena tadi kita sudah mohon sama Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Ini mati husnul khotimah nggak gampang. Nggak semua orang bisa mati husnul khotimah. Karena mati yang husnul khotimah adalah manusia-manusia pilihan Allah, manusia-manusia yang rajin beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sadar ibu, kalau kita mau mati, sadar tugas pokok kita. Tanya sama diri kita, Allah nyiptain saya ini sekarang buat apa? Buat pamer gelang? Bukan. Ya, buat ngembagain kecantikan? Tidak. Allah ciptakan kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah. Makanya sekarang apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, jadikan semua itu nilai-nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau kita bangga dengan harta, punya rumah di komplek, kan keren ya bu. Saya di sana rumah saya mewah bu, mepet sawah. Ya, hebat, bangga kita. Di mana mas rumahnya? Sana perumahan mewah, mepet sawah. Ya. Nah kalau kita bangga sama harta kita, rumah kita, lihat kalau ibu-ibu sering takziah, sering menyaksikan orang-orang yang meninggal dunia. Kalau mati kira-kira mandiinnya di mana, Bu? Bu, mandiinnya di mana kalau mati? Di dalam kamar? Enggak, di luar, di garasi. Paling hebat padahal rumahnya megah, bagus, tapi mandiinnya di depan di garasi. Maka pantas kata Oma Irama. Pernah dengar Oma Irama, Bu? Kenal? Kenalan di mana? Di TV, ya. Pantas kata Oma Irama kalau orang udah mati hartanya nggak lagi berguna, wajah cantiknya nggak lagi dibanggakan. Apa katanya? Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Ya, rumahnya lagi nggak bisa dibanggain, wajahnya yang cantik, yang make upnya sampai ratusan ribu, nggak lagi berguna. Dilanjutkan, wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini harus kini tiada lagi orang sudi menerima, jadi santapan cacing tanah. Ibu yang cantik, ibu yang demplon sekarang ini, kalau udah mati jadi santapan cacing tanah. Maka dari itu pikirkan, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala nanti apa yang kita bawa? Harta yang berlimpah, mobil yang mewah, rumah yang megah,
pakaian yang dari butik yang mahal harganya nggak ada yang kita bawa, Bu. Ya Bu ya, nggak ada yang dibawa. Yang dibawa untuk menghadap Allah cuma takwa kita. Wa tazawwadu fa inna khairu jadid taqwa. Jadi yang pantas dibawa mati apa, Bu? Bu, yang pantas dibawa mati apa? Ikan. Ya Bu, nyambung nggak Bu kira-kira? Yang pantas dibawa mati ikan. Coba Ibu bawa kambing mati, pantas nggak? Ya, sapi mati Ibu bawa-bawa. Tapi kalau ikan mati, pantas nggak Ibu bawa? Ke rumah mertua bawain ikan mati, diterima kan? Nah, itu sih cuman pelesetan aja Bu, biar ibu-ibu nggak ngantuk. Jadi untuk itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala laksanakan dengan sebaik-baiknya. Salat yang betul, ya. Ini bapak-bapak, suami-suami ibu sekarang kan lagi dites. Waktu nikah kemarin, sayang, aku siap jadi imammu. Ya. Pas giliran kemarin kena corona, ya, taraweh, kan nggak pada ke masjid ya, nggak pada ke masjid taraweh. Suami yang kemarin lagi bilang saya siap jadi imammu, pas kemarin giliran disuruh jadi imam, bingung Bu. Apalagi yang nggak pernah ke masjid, ya. Baca kuliah nggak selesai. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Karena istrinya hafal, di belakang kata istrinya lakum dinukum waladol. Pindah baca Qurannya, ya Bu. Masya Allah. Ya, kayak ibu-ibu di kampung saya rajin baca Yasin. Ya, giliran baca Yasin mati lampu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Cakep banget kan? Terus apaan terusannya Bu? Ala siratim mustaqim. Mati lampu, dia bingung. Ala siratim mustaqim, apaan terusannya? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baca Yasin seumur-umur ketemu sampai amin. Nah, hati-hati ya Bu ya. Ibu-ibu yang di sini saya yakin udah pinter-pinter semua baca Yasin. Baca Qur'annya sudah cakep-cakep semua. Jangan kalah sama burung beo tetangga saya Bu. Burung beo tetangga saya Yasin separuh udah hafal. Ayo ibu-ibu udah hafal? Tetangga saya burung beonya udah hafal Yasin separuh. Sampai saat ini baru iya. Iya sama sin kan? Iya. Iya katanya. Sinnya belum. Ntar setengah lagi terusannya. Masya Allah. Ya Bu, kita semangati diri kita. Kita semangati diri kita untuk sama-sama bisa belajar membaca Al-Quran. Karena manusia muslim bisa membaca Al-Quran, hukumnya adalah fardu ain. Wajib hukumnya kita bisa baca Quran. Ya. Ada Bunda Rani, ada ustazah di sini. Tadi cakep-cakep baca Qurannya. Baca rawinya juga suaranya bagus-bagus, walaupun kadang-kadang harus dikejar-kejar dengan hadroh. Cakep ya Bu, itu sih saya mah udah bangga. Mending begitu Bu, ketimbang ibu nggak pernah belajar sama sekali. Ya, coba kalau ada orang ngeledek ibu tadi yang baca rawi, baca rawinya kok begitu? Sini tes, suruh dia baca, belum tentu yang ngomong bisa. Ya, kadang-kadang kan manusia bisanya cuma nyelak doang. Manusia itu kebanyakan kayak wasit sepak bola, cuman langak longok lari sana lari sini, nyari apa? Nyari kesalahan orang. Ya, padahal manusia itu sesungguhnya Bu, kita kalau Allah perlihatkan salah kita, Allah perlihatkan dosa kita, kita jangankan tengadah, jalan menghadap ke depan saja kita udah nggak sanggup Bu.
Kita bisa sombong, padahal Allah tutupin kehinaan kita. Kita ngaku paling pintar, boleh, tapi sesungguhnya Allah tutupi kebodohan kita. Manusia itu nggak semuanya sempurna, nggak ada yang sempurna, pasti lebih dan kurangnya pasti ada. Makanya nggak perlu sombong, yuk ibadah, semangati, belajar baca Quran terutama nih, ya. Sekarang kan banyak orang-orang yang ngaku muslim, ngaku muslimah, masih banyak yang belum bisa baca Quran. Sekarang mah nggak kayak zaman dulu, Bu, baca Quran. Kalau zaman seusia saya, ada yang nggak seumuran saya? Nggak ada, kayaknya muda-muda semua. Saya umur saya baru 25 tahun, Bu. Cuman dibalik. Ya. Ya, 5-nya pindah ke depan. Ya. Sampai mana tuh saya lupa. Belajar baca Quran. Ya. Sekarang tuh gampang, ustazah. Kalau kata orang kampung saya, bejibun. Tinggal pilih mau ustazah yang mana. Metode-metodenya juga banyak, dipermudah. Kalau dulu seumuran saya belajar baca Quran, kenal A saja harus dengan 3 kata. Alif, fathah, A. Mau kenal A harus alif fathah, A, alif kasroh, I, alif doma, A, I, U. Cuma mau kenal segitu aja, belibet-libet, ya, bertele-tele. Ba fathah, ba kasroh, ba doma, ba bi bu. Gampang, susah tuh waktu dulu. Ba fathah. Ini nggak pakai, ini pakai metode ikro jadi begini nih, ya. Ba fathah, ba pa fathah, pa lam doma, ba palu. Ya. Kalau sekarang kan enggak, kita mau kenal A langsung A. Kita mau kenal I langsung I. Cuma repotnya sekarang kalau nggak kenal huruf, jangan coba-coba belajar baca Quran. Bu, lagi belajar Iqra 1, Iqra 2, jangan baca Quran dulu. Kenapa? Jadi ribet, salah urusannya. Di kampung saya ada orang begitu. Baru Iqra 2, buka Quran, surah Al-Baqarah. Yuk, dia bacanya begini. Alama. Ya kan di Iqra nggak ada alif kan? Nggak ada lam, nggak ada mim. Dia baca alama. Naik dikit kenal alif. Dia baca alif lama. Emang ada alif baru. Nah ini, yuk semangati, Bu. Jangan sampai nanti kita di forum-forum seperti ini tiba-tiba ngaku muslim, bangga sebagai orang-orang yang beriman, tiba-tiba disodorin Al-Quran, kita disuruh baca, kita gagap, kita keringetan untuk disuruh baca Quran. Nah, untuk itu pesan saya, semangati diri kita untuk belajar membaca Quran, karena inilah modal kita untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak bisa baca Quran, Fatihah kita bagaimana, Bu? Ya, sedangkan Fatihah adalah rukun sholat. Orang yang nggak baca Fatihah, sholatnya nggak diterima. Nggak diterima. Sholat, ibadah itu harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, ibadah kita, amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ngomong-ngomong jam berapa nih? Tungguin azan asar ya. Iya aja, ibu-ibu mah duduk, saya diri pegal. Ya, Bu, semangati sekali lagi diri kita buat ibadah. Minta bimbingan sama orang tua kita, sama suami-suami ibu semua. Terus juga pesan saya kepada suami-suami ibu nanti, salam sama suami-suaminya, datangi masjid. Ya, untuk ngapain? Sholat. Ibu-ibu harus jadi provokator suaminya untuk bisa ke masjid. Bilang, kalau ada suami ibu yang malas ke masjid, bilangnya begini, Bu. Papa, di sini orang komplek manggilnya apa sih? Kalau saya mah di kampung manggilnya abang. Ya, Papa, biar kerenan dikit. Walaupun makannya sama toge.
Ya. Papa mau ke masjid nggak? Nggak ah, males. Di masjid itu sekarang kan lagi corona, ya bu. Jadi saya nggak ke masjid. Bilang sama suaminya, Papa mau ke masjid sendiri apa mau diantar? Begitu bu. Jangan ibu yang antar. Papa mau ke masjid sendiri apa mau diantar? Ya, kalau udah diantar sama tetangga pak, masya Allah serem pak. Pakai kendaraannya, kendaraan yang siapa saja yang masuk ke kendaraan itu pasti mati. Bener gak? Sampai di masjid, Papa nggak bakalan ngerasain nginjek karpet masjid. Supir kendaraannya biasanya 1, ini 4. Yang ngawal banyak. Kalau Papa nggak pernah ke masjid, nanti Papa menjadi orang yang luar biasa saktinya. Orang-orang sholat di belakang imam, Papa ada di depan imam. Ya, orang-orang yang lain berdiri di belakang imam, Papa sudah berani-beraninya tiduran di depan imam. Tinggal pilih, mau berangkat sendiri apa mau diantar. Nah, hati-hati tuh bu. Ya, sekarang kan banyak orang yang takut ke masjid gara-gara corona, takut ngumpul begini, takut ngaji, nggak mau ngumpul karena sebabnya corona. Ya bu, bener nggak? Takut sama corona. Takutnya takut apa? Cuma takut mati. Padahal mati mah, ya mati mah kata orang kampung saya, dimanapun kita lari, kemanapun kita bersembunyi, naik ke gunung yang tinggi, bersembunyi di balik benteng yang paling kokoh, dijagain sama orang-orang istimewa, kematian pasti akan datang menyertai kita. Al-Qur'annya sudah jelas saya bacain tadi. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada. Cuma memang sekarang orang lebih takut sama mati ketimbang takut sama setelah mati. Kenapa saya katakan sama mati takut? Padahal mesti dipikirin kita mati ini ngapain? Mati kita ini cuman perpindahan kehidupan. Ya bu, Pak Edi Armin ini dulu pernah bilang dunia adalah nyata, alam barzah cuma cerita. Tapi sekarang beliau sudah katakan alam barzah adalah nyata, dunia tinggal cerita. Nah kita nanti pas mati cuman pindah saja ke alam barzah. Makanya didoain mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk terakhir ya, ini kalau ada manusia-manusia, ibu-ibu punya anak semua bu, udah sekolah. Kalau anak ibu udah sekolah, tiba-tiba mau ulangan, soalnya dikasih sama gurunya, kunci jawabannya sudah dikasih sama gurunya, tiba-tiba anak ibu nilainya 0. Ibu bilang apa? Yo, halo. Ibu bilang apa kira-kira? Dasar anak bego, dasar anak tolol. Soal udah dikasih, jawaban udah dikasih, tapi nggak dapat nilai. Nah kita juga begitu bu. Nih kita kan sekarang orang yang masih hidup, soalnya udah dikasih, besok pas masuk ke kuburan, digotong kita ke kuburan, diinjek-injek, ya, ibu-ibu pasti nanti diinjek-injek bu, diinjek-injek, apalagi ada orang dendam sama ibu, wah, nginjek-injeknya bukan begini lagi bu, sempetan kemarin gua kagak berani sama lu, sekarang lu, dendam, balas dendam, ya. Itu setelah kita ditinggal itu kan diceritakan, ustazah-ustazahnya sering cerita. Kita ditinggalkan nanti akan datang 2 malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bernama Munkar Nakir. Ya, ditanya, Bu. "Hei Pulana, siapa namamu?" Ini soalnya udah dikasih. Jadi dari sekarang hafalin aja, Bu. Ya, ibu nggak usah sholat, nggak puasa, nggak usah zakat, nggak usah ngapa-ngapain. Hafalin ini aja, soalnya sama jawabannya. Ya. Man rabbuka, itu kan tanya. Ustazah mana ustazah nih?
aja ya. Izin Ustazah, mohon maaf. Ya, tanyaannya kan gitu, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka. Cuman 5 pertanyaannya. Udah hafalin aja. Pulang sambil jalan. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka. Jawabannya man rabbuka, Allahu rabbi. Ya. Terus wa ma nabiyuka Muhammadun nabi. Wa ma kiblatuka wa ma imamuka Al-Qur'an imami. Wa ma kiblatuka Ka'bah Baitullah. Wa ma ikhwanuka, siapa kawanmu? Muslimah yang soleh-soleha, yang soleha-soleha. Udah hafalin itu aja. Kalau ibu udah hafal, besok mati nggak usah sholat, nggak usah ngapain, pasti diinjak-injak malaikat. Lah emang modalnya cuma hafal itu doang ya. Ibadah Bu, tugas kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terakhir pesan saya Bu ya, kita semua bakalan mati ya, semua bakalan mati. Maka sadar ibadah kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang udah tua kayak gini sekarang masih saja nggak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinasehatin malah marah-marah, yang model-model begitu biarin aja, lama-lama juga mati. Ngapain susah-susah? Ada orang udah tua masih saja nggak mau duduk di majelis taklim, kita ajak susah, kita nasehatin, galakan dia. Yang model-model begitu biarin aja, nanti lama-lama juga mati. Cuman saya khawatir ada ibu-ibu di pojokan lagi bisik-bisik, nih yang ceramah lama amat, pinggang udah panas, pantat udah pegel. Kata yang sebelahnya lagi, biarin aja, nanti juga. Sebelum ada yang bilang seperti itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.